Jangan lupa subscribe di channel Kang Bonar Official Cirebon. Oke. Ayo bareng-bareng melu berarti Pak. Kalau kelihatan ya, megang. Ya, ayo, Mas. Kita saksikan nih Pak, yang baru saja ditangkap oleh Kang Bonar nih, wujudnya seperti apa? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa kula lagi desa apa kentaran Pak? Desa Eretan Eretan Kulon. mana, Pak? Hah? Jalan Eretan apa? Eretan Kulon. Eretan Kulon. Ini Pak, kula penulas ini Pak. Ini kita tempat apa niki Pak? Ini. Ya kata warga sih dulunya anukan padi. Oh, Tempat gilingan padi Pak ya? Iya. Ya udah Pak, ntar saya mediasi di sini. Apakah titik-titik lokasinya yang sering jahil? Apakah enggak? Ntar ada sejarahnya. Enggak, saya mediasi dulu Pak ya. Siapa aja yang pernah kesini dari youtuber jahil Mas? Ya banyak sih dari TV-TV swasta. Iya. Ya. Siapa itu yang Di antaranya seperti Gus Soleh Pati pernah udah kesini. pernah kesini, Gus Soleh Pati? Iya. Terus pernah uji nyali dunia lain. Oh, di dunia lain juga pernah? Pernah. Sebetulnya ini tempat apa Mas? Ya kata orang-orang dulu sih ini kan apa ya, tempat penjemuran. Oh, penggilingan padi? Iya padi. Oh, tapi sudah lama sekali? Iya sudah tak terpakai. Kan dulunya kan ada dua. Itu kan penggilingan di sini kan ada dua tuh. Dulunya di perumahan Hercules tuh ada perumahan. Oh iya. Nah kata orang dulu yang paling lama di sebelah sana. Perumahannya Hercules? Iya perumahan Hercules itu ada tempat penggilingan padi juga. Nah seperti ini. Coba di sana dibikin perumahan, di sini dibiarkan. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia dan juga salam hormat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas wasilahnya semoga kita selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah agar bisa mencukupi kebutuhan hidup kita dan bisa berbagi antar sesama serta hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin.
para sahabat setia Kang Bonar dimanapun Anda berada. Ketahuilah bahwa kami membuat tayangan video ini adalah sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya pada bulan suci Ramadan ini, benda pusaka maupun batu mustika yang ada di alam gaib ini semuanya dibelenggu oleh kekuatan Sang Pencipta alam semesta, sehingga tak satu pun yang bisa untuk diwujudkan. Bukan hanya itu para sahabat, para penguasa gaib pun ketika dimintai keterangan, mereka membisu 1000 bahasa saat datangnya bulan puasa. Demikianlah para sahabat, sekilas edukasi dan informasi yang bisa kami sampaikan tentang misteri alam lain yang berkaitan dengan penarikan benda pusaka ataupun batu mustika dari alam gaib, dan mengungkap sebuah misteri para penguasa gaib berdasarkan versi dan keilmuan dari tim Kang Bonar Official Cirebon. Para sahabat yang belum nonton video ini, silahkan segera untuk ditonton agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Dan para sahabat yang belum subscribe, mohon untuk segera di-subscribe juga agar selalu update video kami selanjutnya lur. Kembali lagi bersama kami Mas Slamet Dunia Akhirat beserta tim Kang Bonar Official Cirebon. Seperti biasa, kami akan menyajikan sebuah konten misteri untuk mengungkap sebuah jejak sejarah yang pernah terjadi pada masa lampau di lokasi yang kami datangi. Selain itu, kami juga akan menyajikan proses penarikan dan perwujudan dari benda-benda gaib yang ditarik secara langsung, real, nyata, tanpa ada unsur settingan maupun rekayasa dalam proses perwujudannya. Oke para sahabat setia Kang Bonar dimanapun Anda berada, kali ini kami berada di lokasi bekas bangunan gilingan padi nih para sahabat. Di sini menurut informasi dari masyarakat sangat begitu mistis lah, angker juga nih para sahabat. Makanya kami atas permintaan daripada subscriber, kami beserta Kang Bonar akan mencoba untuk mengulas dan mengungkap sisi dari misteri gaib apa yang ada di lokasi ini. Dan barangkali nanti ada mustika ataupun pusaka yang mau untuk diwujudkan, kami juga akan mencoba untuk mewujudkannya nih para sahabat. Dan juga barangkali ada kisah sejarah yang terkait di lokasi ini ataupun tabir gaib apa yang ada di lokasi ini, kami juga akan mencoba nanti mengulas lokasi ini berdasarkan hasil komunikasi gaib Rogo Sukmo Kang Bonar nih para sahabat. Oke, kita ikuti saja mediasi dari Kang Bonar terlebih dahulu para sahabat. Yuk. Oke Pak, tadi saya mediasi di sini Pak. Di sini si titik-titiknya sih ini sih ada kerajaan Pak. Memang seperti keraton. Ada kerajaan. Ini siluman Pak di sini Pak kerajaan. Ini sosoknya sih perempuan Pak ya. Tapi separuhnya badan, separuhnya ular, separuhnya manusia lah. Di sini ada dulunya di sini pemirsa. Di sini nih ada seorang Belanda dibunuh. Perempuan pada zaman Belanda kan? Iya, bisanya ini auranya masih gentayangan gitu aja lah, penasaran. Sering menampakkan lah gitu aja. Nah di sini lokasinya di situ Pak tuh. Iya di mana Kang? makam situ kan ada makam. Oh ada makamnya. Ada. Iya. Di situ tempat-tempat noninya lah, noni Belanda lah gitu aja. Nah kalau kerajaan situ, kalau kerajaan tuh pohon itu.
Ini ada kerajaan. Iya, ada kerajaan gaibnya. Kayak gitu pemirsa. Ini soalnya si ini agak lumayan ini pemirsa ya. Ini sih ada orang negatif, ada orang positif lah gitu aja. Ntar saya deteksi apakah ada yang mau pusaka mestikan, ntar saya deteksi pemirsa. Intinya sih coba ada penarikan gitu aja pemirsa. Ya coba ntar ada penarikan lah. Itu aja. Jadi sedikit ntar bangsa-bangsa siluman jin sini ntar saya sedikit interaksi juga nih pemirsa. Sedikit interaksi juga ntar kita lanjut aja pemirsa. Yuk kita penarikan. Gak apa-apa sana Pak. Gak apa-apa sana. Pas ini Pak. Ya, mas. Kita saksikan nih Pak, yang baru saja ditangkap oleh Kamboner nih, wujudnya seperti apa? Ikut aja kun. Iki kan iki Mas, iki. Nah. Oh ini Nih para sahabat, proses penarikan tadi disaksikan oleh warga setempat nih para sahabat tuh. Itu gimana Pak tadi proses penarikan dan perwujudan dari benda mustika tadi? Real apa rekayasa Pak yang Bapak tahu tadi? Asli real. Asli real kan? Inggih. Ditarik secara ekstrim langsung oleh Kang Bonar tadi Pak. Asli real, benar. Sekali lagi, real apa rekayasa Pak? Asli real. Oke, makasih Pak ya. Yo. Ini para sahabat, ada satu benda gaib lagi yang mau untuk diwujudkan. Dan kini Kang Bonar akan mencoba untuk mewujudkan yang kedua kalinya nih para sahabat. Yuk kita ikuti saja proses penarikan dan perwujudannya para sahabat.
Ayo bareng-bareng melu berarti Pak. Salah kelihatan, jangan dipegang. Ayo sakit kok. Iya. Mau tas estri di kanan. Mau takon anak tas estri kau pulang. Pekel. Keong. Pasar duit ini. Nih lihat nih para sahabat, Kang Bonar lagi mendeteksi benda-benda gaib yang ada di lokasi ini nih para sahabat. Perhatikan tangan Kang Bonar, itu kosong untuk para sahabat. Banyu. Ini Kang Bonar sedang mencoba untuk mewujudkannya nih para sahabat, bukan dengan cara ekstrim ataupun cara menjatuhkan, tapi ini cara baru lagi nih para sahabat. Kita lihat bersama para sahabat. Seperti apakah wujudnya, kita saksikan saja nih para sahabat. Siapa coklat Kang? Kirim. Kayak mustika lagi, antik lagi. Mustika lagi Kang, kayaknya Kang. Silik banget. Tapi wujudannya berbeda lah. Tadi
Utak-utak sih. Utak yung may layo. Kayak mana Jos? Yang Cirebon utaknya nggak motor. Selamat. Iya, masih bisa ditutupi. Mama nggak sudah ditutupi. Lumayan. Oh. Oke. Antik-antik ini ya. Iya, adik kecil. Ini kayak bijil, Be. Kayak biji, Be. Kayak bijil lah. Biji apa itu? Bijil, kayak bijil, Pak. Oke. Oke. Siang ngomong satu. Ya, oke. Oke. Pak sahabat, disaksikan banyak warga nih. Semua badu ke semua. Oh, Gede setitik mau. Mau. Kamu mau jam apa? Mau Mas, tadi gimana proses penarikan dan perwujudan dari benda mustika tadi yang ditarik langsung oleh Kamboner itu? Real apa rekayasa, Mas? Real, asli real. Kan ya? Asli. Kebetulan Bukan rekayasa. Kebetulan ini Pak sahabat disaksikan banyak warga setempat nih. Iya, Sekali lagi Mas, real apa rekayasa proses penarikan dan perwujudan tadi, Mas? real. Real kan ya? Iya, Oke, terima Oke. kasih, Mas. makasih. Selanjutnya para sahabat, mari kita simak kisah sejarah yang pernah terjadi di lokasi ini pada masa lampau. Kisah ini diceritakan berdasarkan hasil dari komunikasi gaib Rogo Sukmo Kang Bonar dengan sang pelaku sejarah ataupun saksi sejarah pada masa itu. Diceritakan pada zaman penjajahan Belanda bahwa lokasi ini adalah sebuah markas dari penjajah VOC Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Michael Leandro. Jenderal Michael Leandro ini memiliki seorang anak yang sangat cantik jelita. Dia bernama Putri Diana. Banyak para jenderal Belanda yang mencintai Putri Diana karena kecantikannya. Namun Putri Diana ini tidak menyukai pria sebangsanya, melainkan lebih menyukai pria dari bangsa lokal tanah Jawa. Dia bernama Jaka Sembung. Mengapa para sahabat Putri Diana ini lebih menyukai Jaka Sembung sebagai pria bangsa lokal tanah Jawa? Begini ceritanya, Lur. Dikisahkan pada zaman eranya kompeni Belanda dulu, ada seorang pemuda yang sering memberontak kepada penjajah Belanda demi untuk membela negaranya. Siapakah sosok pemuda ini? Dia bernama Jaka Sembung. Jaka Sembung ini sering memberontak kepada penjajah Belanda lantaran karena dia tidak terima dengan sikap para penjajah yang selalu mempekerjakan rakyat Indonesia secara paksa dan selalu diperas hasil buminya. Pada suatu ketika, para kompeni sedang menjarah hasil panen padi dan hasil kebun warga, dan pada saat itu warga pun dipaksa untuk membayar upeti kepada mereka. Secara tiba-tiba Jaka Sembung pun mendekat kepada para kompeni Belanda itu, dan dia pun langsung berkata, "Hai para kompeni, kenapa kamu selalu memaksa dan selalu memeras rakyat kami? Hai anak muda, siapa kamu orang ikut campur urusan kami?
Kamu tak perlu tahu siapa saya, wahai para penjajah. Dengan mendengarkan perkataan dari Jaka Sembung itu, akhirnya para kompeni pun marah dan terjadilah peperangan antara kompeni dan Jaka Sembung tersebut. Singkat cerita para sahabat, para kompeni pun langsung menyerang dengan melepaskan sebuah tembakan ke arah tubuh Jaka Sembung. Namun apa yang terjadi para sahabat? Ternyata tubuh dari Jaka Sembung itu tidak bisa ditembus oleh peluru senapan para penjajah tadi. Dan tidak ada luka sedikit pun di tubuh Jaka Sembung tersebut. Sehingga para penjajah pun kaget dan terbengong, ada seseorang yang tidak bisa ditembus oleh peluru senapan mereka. Akhirnya para kompeni pun merasa ketakutan melihat sosok dari Jaka Sembung dan mereka pun berlari meninggalkannya. Namun Jaka Sembung pun tetap mengejar para kompeni itu sampai ke lokasi markas mereka yang sekarang menjadi tempat bekas gilingan padi yang terletak di desa Ertan Kulon, Indramayu ini. Setelah pengejarannya sampai di markas mereka, Jaka Sembung pun berhenti dan langsung dikepung oleh para kompeni Belanda itu. Dan singkat cerita para sahabat, sang Jenderal Michael Leandro pun keluar bersama putrinya yang bernama Putri Diana. Sejak itulah Putri Diana merasa jatuh cinta kepada ketampanan dari seorang Jaka Sembung, sang pemuda dari Pulau Jawa. Setelah Jenderal Michael Leandro itu keluar, dia pun langsung berkata kepada Jaka Sembung tersebut, "Hai pemuda, kamu berani-beraninya melakukan pemberontakan kepada VOC Belanda ya? Apa yang kamu inginkan, Jaka Sembung?" "Saya hanya ingin kalian jangan memeras rakyat kami dan jangan mempekerjakan rakyat kami secara paksa, wahai penjajah. Pergilah kalian dari tanah airku." Jenderal Michael Leandro pun tertawa mendengarkan perkataan dari Jaka Sembung itu. "Wahahaha, memang kamu siapa menyuruh kami pergi dari tanah air ini?" Dan tiba-tiba Jaka Sembung pun dikepung lagi oleh para prajurit kompeni itu dan dikeroyok oleh prajurit Belanda satu markas. Dalam peperangan ini, Jaka Sembung pun langsung ditembak dan dibom oleh prajurit Belanda itu. Namun anehnya para sahabat, Jaka Sembung tidak luka sedikit pun, bahkan prajurit Belanda itu banyak yang tewas kena sambaran dari golok Jaka Sembung tersebut. Setelah para prajurit Belanda itu banyak yang tewas, Jaka Sembung pun langsung masuk ke markas Belanda itu. Namun tiba-tiba Putri Diana langsung menghentikan langkah dari Jaka Sembung dan meminta untuk menghentikan peperangan ini. Putri Diana pun langsung mendekati Jaka Sembung dan dia berkata, "Wahai Kang Mas, pergilah kau dari markas Belanda ini dan jangan sampai ada pertumpahan darah lagi." Akhirnya Jaka Sembung pun mau menuruti permintaan dari Putri Diana tersebut dan segera meninggalkan tempat ini. Namun setelah Putri Diana ngobrol dengan Jaka Sembung, tiba-tiba ada peluru yang nyasar mengenai tubuh Putri Diana, dan Putri Diana pun meninggal seketika di tempat itu juga.
Lalu Jaka Sembung pun mengangkat tubuh dari Putri Diana yang sedang sekarat serta mengeluarkan darah dari perutnya. Dan tangan dari Jaka Sembung pun terkena darah dari perut Putri Diana. Akibat dari darah yang mengenai tangan Jaka Sembung, khodam dari mustika biji merah delima dan mustika lipan pun terlepas dari dalam tubuh Jaka Sembung. Akhirnya seketika itu juga Jaka Sembung pun langsung meninggalkan tubuh dari Putri Diana yang tergeletak di lokasi ini. Sejak itulah para sahabat, Jaka Sembung selalu dicari oleh para kompeni Belanda. Dan itu sejarah awal pertarungan antara Jaka Sembung dengan kompeni Belanda yang selalu perang jika mereka bertemu. Itulah para sahabat kisah jejak sejarah yang pernah terjadi di lokasi ini pada masa lampau. Berdasarkan hasil komunikasi gaib Rogo Sukmo Kang Bonar dengan sang pelaku sejarah ataupun saksi sejarah yang pernah ada di lokasi ini, dan berdasarkan versi dari tim Kang Bonar Official Cirebon itu sendiri, mustika yang baru saja diwujudkan oleh Kang Bonar itu adalah mustika biji merah delima dan juga mustika lipan milik dari Jaka Sembung. Dan apabila terdapat suatu kekeliruan ataupun perbedaan dalam mengungkap sebuah jejak sejarah yang pernah terjadi di lokasi ini, maka kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan salam hormat selalu. Saksikan terus video kami yang terbaru selanjutnya di malam Jumat dan malam Selasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.